Karena kalau kita sudah bersama dengan sang hidup tadi, itu kita tidak ada keraguan. Mau nanti kalau aku pengeluaran sekian-sekian pemasukannya nggak ada, nanti ada caranya. Tapi kalau sudah meyakini dengan sang hidup ini, nggak ada matematikanya, nggak ada jarak waktu, itu sudah beda. Yang memakai jarak, memakai waktu, itu dimensi material. Tapi dimensi jiwa itu nggak ada jarak, nggak ada waktu. Sebenarnya kalau semua paham bahwa magnet uang, induk uang, itu semuanya itu kamuflase. Nah, makanya poin itu sebenarnya sadar. Kita sadarin, kita rasakan. Oh, sakitnya dikhianatin tuh kayak gini. Oh, sakitnya lapar kayak gini. Oh, sakitnya kita dibully orang kayak gini. Oh, sakitnya kita dalam berikhtiar enggak sesuai harapan kayak gini. Setelah kita rasakan, kita nikmati, oh kayak gini toh sakitnya. Udah, habis itu lepaskan. Kalau yang diajarkan orang tua dulu, kalau kamu pengen ngobrol, pengen ibaratnya berkomunikasi dengan siapapun yang kamu anggap mustahil, itu kamu bisa lewat kaca atau mirroring, itu bisa. Ya, hal-hal seperti ini itu terus bergulir dan kehidupan tetap berjalan. Ini semua karena apa? Karena kalau kita sudah bersama dengan sang hidup tadi, itu kita tidak ada keraguan. Mau nanti kalau aku pengeluaran sekian-sekian pemasukannya nggak ada, nanti ada caranya. Caranya semesta mendukung supaya kehidupan tetap berjalan sinergi itu. Cuman kadang-kadang bagi orang yang belajar itu masih belum bisa meyakini. Nah, dari keyakinan ini, karena mereka masih pakai matematika, 1 tambah 1 2. Tapi kalau sudah meyakini dengan sang hidup ini, nggak ada matematikanya, nggak ada jarak waktu, itu sudah beda. Yang memakai jarak, memakai waktu, itu dimensi material. Tapi dimensi jiwa itu nggak ada jarak, nggak ada waktu. Semuanya sangat berpotensi kekuatan-kekuatan yang mengandung hikmah dan makna-makna yang luar biasa. Sebenarnya kalau semua paham bahwa magnet uang, induk uang, itu semuanya itu kamuflase, nggak benar. Yang benar, yang jadi induk uang, yang jadi magnet uang, itu ya sang jiwa ini sendiri sudah sadar dengan kekuatannya, udah dengan sendiri. Saya mau bantu orang ini, udah nggak usah macam-macam, yang penting sesuaikan, oh jasanya yang rusak ininya ini gitu. Terus diaktifkan kemampuan kesadarannya, itu saya rasa juga sehat.
Jadi sebenarnya bagaimana cara berkomunikasi untuk meyakinkan panca inderanya menjadi lebih baik, itu secara umum sudah tersugesti sehat. Tinggal ikhtiar kita itu mendukung. Kalau ingin kaya buahnya, kalian kesulitannya. Orang kadang-kadang bingung dengan masalahnya masing-masing. Caranya untuk keluar dari masalah itu hanya kita sadari. Nah, makanya poin itu sebenarnya sadar. Kita sadarin, kita rasakan. Oh, sakitnya dikhianatin tuh kayak gini. Oh, sakitnya lapar kayak gini. Oh, sakitnya kita dibully orang kayak gini. Oh, sakitnya kita dalam berikhtiar enggak sesuai harapan kayak gini. Setelah kita rasakan, kita nikmati, oh kayak gini toh sakitnya. Udah, habis itu lepaskan. Itu akan diganti dengan hal-hal yang luar biasa. Keajaiban akan muncul. Kalau yang diajarkan orang tua dulu, kalau kamu pengen ngobrol, pengen ibaratnya berkomunikasi dengan siapapun yang kamu anggap mustahil, itu kamu bisa lewat kaca atau mirroring, itu bisa. Misalnya pengen ketemu siapa, kalau kita sudah dengan ilmu kesadaran itu bisa. Kalau pengen kaya cepet gitu ya, atau urusan kita cepet, itu ada, cuman saya kadang-kadang juga kurang bagus. Itu juga kita bercermin, kita tanpa pakai pakaian, tapi kita lihat aja, udah nggak usah berdoa macam-macam. Kayak seperti kita meditasi, udah kita hanya merenung aja, merenung, memperhatikan sang nafas. Jadi kita sadar bahwa hidup itu dengan nafas ini keluar masuk dari casing kita ini, jadi tetap hidup. Kalau masuk terus nggak keluar-keluar, ya kita masuk angin, grek dan lain-lain gitu kan. Karena kan napasnya masuk nggak keluar-keluar, keluar terus nggak masuk-masuk, ya kita casingnya kok kosong, nggak ada hidup gitu. Nggak ada hidup karena energi adalah nafas. Energi kita itu, listrik kita di dalam casing kita itu nafas. Kita sadar, kita ngacak nih, kita ngacak, ya silakan aja, ya jangan di depan umum, mau mirroring di kamar sendiri kancing gitu. Atau misalnya kalau banyak anak cucu, ya ini jangan diganggu, ya saya mau sesuatu. Atau bisa dengan disiasatin yang lain bisa. Kalau ada rezeki, ya kita bisa beli kaca yang gede gitu kan. Kayak kalau orang-orang praktisi spiritual, hampir rata-rata kacanya nggak ada yang kecil, semuanya gede-gede, karena itu bisa berkomunikasi dengan dimensi lain gitu. Itu kita ngaca aja, tapi jangan, nggak usah lama-lama, 10 menit atau pertama 5 menit dulu, nanti 10 menit, nanti nggak usah dilihat lah. Ini loh, jasad itu nanti itu ya nggak bawa apa-apa, bener-bener telanjang. Kalau masih dikubur itu kan masih dipakein kain kafan. Makanya ketika kita camp pakai kain kafan, karena itu menghantarkan sang jasad. Tapi kalau sang jiwa kan nggak pakai kain kafan, nggak pakai apa-apa. Itu kalau mau lihat tuh coba aja, nanti akan ada sensasi beda, dan itu akan ada keajaiban. Kalau pengen kaya, jadi tuyulnya, itunya, apanya, ibaratnya pesugihan kalau orang Jawa. Kalau orang Sumatera apa Pak? Pesugihan, yang ini kekayaan itu namanya apa? Nggak ngerti. Kan kalau di Jawa ada pesugihan, jadi yang bikin orang kaya-kaya tapi dari anasir yang nggak logika gitu ya. Itu kalau di Jawa namanya pesugihan. Oh, yang dibilang orang tuyul lain lagi.
Ya kayak tuyul, Ya. kayak apa sih namanya kan pesugihan tuh ya. Kayak tuyul, kayak apalah itu. Ya. Itu sebenarnya semuanya ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita. Jadi kalau pengen kaya udah baca di dalam diri kita, udah bercermin aja, jangan pakai apa-apa. Gitu. Jangan pakai apa-apa. Gitu. Kalian lihat aja, ini loh jasadku kayak gini. Ya cuman kita pahamin aja, nanti kan ada sensasi berbeda di dalam diri ini. Ada sensasi berbeda. Nah, yang kerja itu waktu mirroring itu, yang kerja itu pikiran atau rasa? Semua sistem berkecamuk. Semua sistem organ panca indera berkecamuk. Itu berdiri atau duduk? Bebas, nggak ada masalah. Ya kita lihat aja, ini loh jasad itu kayak gini. Nanti kalau misalnya ada getaran kayak kita meditasi ada atau apa itu, udah aja cuma diliatin aja, kita cuma ngeliatin doang, ngeliatin cermin kita itu kayak gitu. Gitu. Itu loh, bayangan itu tuh di cermin kayak gitu. Jadi kalau kita cermin itu kan berarti ini ada casing kita, ada jiwa juga kan, jiwa kan ada cerminan itu, bacanya seperti apa itu? Nanti ada bimbingan dari dalam, karena masing-masing pengalamannya pasti berbeda, tapi untuk kehidupan ekonomi pasti berubah.